Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan semua yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bahas materi perkuliahan akuntansi soal pengkodean, bagaimana cara membuat kode akun-akun dalam akuntansi. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk agar supaya mahasiswa bisa menjelaskan tujuan dan fungsi penggolongan akun tersebut dan bisa membuatnya. Yang terpenting adalah bisa membuatnya, karena akan membantu di dalam proses mengerjakan siklus akuntansi. Kita ingat bahwa persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Artinya setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan, baik itu perubahan penambahan maupun pengurangan terhadap setiap jenis harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, setiap terjadi perubahan perlu diadakan pencatatan, dan untuk mempermudah dalam pencatatan diperlukan adanya tempat yang berupa daftar, ya, yang disebut akun. Jadi akun adalah tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan, ya, untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kita masuk ke penggolongan akun. Akun itu ada dua, ya, akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa satu periode ke periode berikutnya. Nah, maksudnya akun di neraca ini akan terbawa terus, ya. Akun real ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, utang, dan modal. Kelompok 2, akun nominal, ya. Nomor 2 adalah akun sementara nih, yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal ini terdiri dari 2 kelompok, ya. 2 kelompok. Kalau di neraca tadi ada 3 kelompok, di laba rugi ini, di akun nominal ini ada 2 kelompok, yaitu akun pendapatan dan beban. Baik, kita masuk ke kelompok harta. Yang tadi yang 3 ada di dalam akun real, ya, ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Kita masuk ke kelompok 1 dulu, akun real. Harta, ya, berupa harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta lainnya. Di mana harta lancar terdiri dari kas, biasanya efek, surat berharga, piutang, wesel tagih, ya, persediaan, biasanya persediaan dagang, persediaan dalam proses, kemudian ada perlengkapan, ya, ada beban dibayar di muka, ya, ada perlengkapan, ada beban di perlengkapan. Disesuaikan, ya, apabila tidak di perusahaan itu tidak ada surat berharga, ya, disesuaikan aja, tidak harus seperti ini, ya. Ini pada umumnya seperti ini, tapi jika tidak ada disesuaikan aja, tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing, ya. Investasi jangka panjang, ya, ada modal dalam saham, modal dalam obligasi, modal dalam bentuk dana-dana. Ini pun kalau di perusahaannya tidak ada, seperti perusahaan yang kecil dan sederhana itu tidak mempunyai modal saham berupa investasi jangka panjang, ya, tidak usah, ya. Biasanya umumnya harta tetap, ya. Harta tetap itu ada, ya, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, tanah. Nah, jika hanya mempunyai peralatan dan kendaraan, ya nggak apa-apa. Mesin juga nggak punya, ya nggak apa-apa, bisa. Ini tergantung perusahaannya masing-masing. Kemudian harta tidak berwujud berupa hak paten, hak cipta, hak merek, franchise, goodwill, ya. Ini kelompok dalam harta tidak berwujud. Kemudian harta lainnya, ya, seperti mesin yang tidak terpakai atau tanah yang tidak dibuat sebagai usaha. Masuk ke akun real yang kelompok 2, ya, dalam neraca, masih akun real, ya, yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam
rangka jangka waktu tertentu ya. Terbagi dua, ada utang lancar dan utang tidak lancar atau utang jangka panjang. Ya, utang lancar itu adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya utang usaha ya. Utang usaha itu kalau lebih dari 3 bulan ya dimarahi ya. Seperti utang supplier atau utang dagang ya. Kemudian utang bank di bawah 1 tahun, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, IMH ini yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Ini adalah kelompok utang lancar. Kemudian ada utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang kita harus bayar ya, tetapi lebih dari 1 tahun ya. Misalnya penanaman modal dalam saham, penanaman modal dalam obligasi, penanaman modal dalam bentuk dana. Nah, kita masuk ke akun real yang ketiga, yaitu kelompok modal dan ekuitas. Di situ ada jenis usahanya ya. Misalnya kalau perusahaan perorangan ya, pemilik modalnya perorangan ya, disebutkan modalnya Nyonya Cita misalnya, atau modalnya Nyonya Cito. Nah, kemudian ada perusahaan persekutuan. Di situ namanya perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih ya. Di situ pemiliknya ada 2 orang ya atau lebih ya. Misalnya pemilik modal persekutuan adalah Nyonya Cita dan Nyonya Cito, seperti itu. Kemudian ada perusahaan perseroan terbatas, jenis pemilikannya adalah modal saham. Lalu ada koperasi ya, di mana pemiliknya adalah anggota yang terdiri dari sumbangan atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Oke, nah itu tadi kelompok 1 ya, akun real yang ada di neraca. Kemudian kita akan bahas tentang akun nominal yang ada di laba rugi, yaitu nomor 1-nya pendapatan ya. Kita bahas pendapatan pengertiannya adalah penambahan dalam modal yang berasal dari kegiatan usaha atau hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha, ya kan? Dibagi 2 ya. Di situ ada pendapatan operasional, artinya pendapatan yang diperoleh dari usaha pokoknya ya, pokok utamanya ya. Misalnya pendapatan jasa operasional, pendapatan kalau untuk dagang ya, usaha dagang ya, pendapatan seperti penjualan bahan bangunan atau pendapatan sewa truk untuk jasa atau lain-lain ya. Seperti misalnya kalau jasa itu pendapatan utamanya seperti usaha salon atau jasa konsultan gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih bedanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kemudian di samping pendapatan operasional ada pendapatan operasional, artinya pendapatan yang diperoleh di luar dari usaha pokoknya atau utamanya, tidak ada hubungannya ya dengan operasional pendapatan usaha utamanya, seperti ya pendapatan bunga dari bank, kemudian dari laba dari penjualan harta yang dimilikinya itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun nominal yang kedua, yaitu beban-beban. Artinya definisinya beban-beban atau biaya ya. Beban-beban atau biaya ya, itu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil, artinya modal kerja ya, biaya untuk mendapatkan hasilnya itu beban usaha, beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil atau usaha, beban usaha atau biaya usaha ya, yang terdiri dari misalnya beban gaji, beban air, listrik, telepon, iklan, sewa ya, beban asuransi, beban dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha. Kemudian ada beban di luar usaha yaitu beban yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan usaha ya. Contoh beban administrasi bank ya, beban rugi penjualan aktiva ya, itu tidak ada hubungan dengan usaha utamanya. Kemudian untuk mempermudah dalam pencatatan, sebaiknya akun-akun tersebut disusun sedemikian rupa dan diberi kode-kode yang lebih mudah ya, mudah dicarinya dan menempatkannya kembali pada kelompok masing-masing. Oke, kita masuk ke kode akun ya. Kode akun itu terbagi atas 3 ya. Ada numeral, kode mnemonik, dan kode campuran ya. Kode numeral itu kaitannya dengan angka-angka ya.
cara pengkodean akuntan dengan menggunakan nomor-nomor ya, dari angka 0 sampai dengan nomor 9. Misalnya kelompok harta ya, kita kasih nomor 1. Kemudian harta ini terbagi di harta lancar dan harta tetap. Nah, digolong setelah kelompoknya 1, penggolongannya ada harta lancar 1. Nah, di sini ada jenisnya. Jenis harta lancar itu kas, piutang, perlengkapan. Nah, setelah satu untuk kelompok, 1 untuk golongan, nah satunya lagi untuk jenis kas. Jadi kas ini 1. Jenis yang kedua adalah piutang. 1 untuk akun kelompok, kemudian 1 lagi untuk nomor akun golongan. Nah, yang 2 ini adalah untuk jenisnya piutang. Nah, kemudian yang perlengkapan, 1 untuk kelompok berupa harta lancar, 1 untuk golongan berupa harta lancar, dan 3 ini untuk jenisnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk harta tetap, karena kelompoknya harta dibagi 2, harta lancar dan harta tetap. Nah, di sini kita kasih nomor 2 di golongannya. 1 untuk kelompok harta, 2 untuk golongan harta tetap ya. Harta tetap. Kemudian 1 ini untuk jenisnya. Kendaraan untuk ya, 1 untuk kelompok harta, 2 untuk golongan harta tetap, ketiga untuk jenis kendaraan. Mesin seperti itu juga ya. 1 untuk golongan kelompok harta, 2 untuk golongan harta tetap, 3 untuk jenis mesin. Nah, ini sama gedung. Yang nomor 1-nya ini adalah kelompok harta, 2 ini karena dia gedung ada kelompok harta tetap, dan yang 4 adalah gedung jenisnya ya. Seperti itu. Gimana kalau perusahaan itu tidak punya mesin? Ya, berarti gedung ini kita naikkan aja ya. Yang tadi 124 jadi 1, 2, 3. Gimana kalau perusahaan itu hanya punya peralatan dan kendaraan saja? Nah, berarti ini tidak usah dipakai seperti itu ya. Disesuaikan aja, tidak harus baku mengikat seperti yang ada di monitor ini. Oke, kita tahu tadi ya. Kemudian yang kedua, kode akunnya berupa kode akun mnemonic, yaitu cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf. Ya, tentukanlah huruf-huruf yang lebih mudah ya, yang lebih mudah diingat, dimengerti, dan bisa diambil singkatan dari awalnya. Seperti misalnya kelompok harta, kita gunakan H. Nah, kelompok harta ini golongannya adalah harta lancar dan harta tetap. Kita gunakan harta lancar L, harta tetap T. Nah, jenisnya kita bisa sesuaikan. Misalnya kalau kas, H, L, K, kas, ya kan. Jadi harta lancar kita ambil L-nya, K-nya kas. Nah, begitu dengan jenis piutang, jenis perlengkapan. Nah, dan untuk golongan harta tetap T, nah, untuk jenisnya seperti peralatan, harta, T tetap, P peralatan, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk kode campuran, cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf dan angka bisa kita gunakan seperti ini ya. Untuk kelompok harta H, kemudian harta itu digolongkan menjadi harta lancar dan harta tetap. Harta lancar kita gunakan L seperti tadi, harta tetap T ya. Kemudian untuk jenisnya kas misalnya 1, piutang 2. Jadi di belakangnya kita gunakan huruf campuran ya jadinya ya. Jadi campuran antara huruf dan
Begitu seterusnya ya, mudah ya. Perlu diketahui contoh kode akun di atas ini tidak baku, artinya tidak mengikat, tidak harus seperti itu ya, hanya pada umumnya saja, artinya tidak harus sama dengan yang ada di sini ya, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing, bisa berbeda-beda tentunya. Akan tetapi yang perlu dan penting diperhatikan dalam penggunaannya adalah sebagai berikut, bahwa satu, kode harus dibuat sederhana dan mudah diingat. Jangan yang susah-susah lah ya, jangan yang susah-susah. Kemudian kode akun dalam penggunaannya harus konsisten, tidak berubah-berubah ya, karena tadi supaya kita mudah menggunakan seterusnya ya. Kalau berubah-ubah nanti membingungkan. Yang ketiga, jika ada penambahan akun baru, diusahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Artinya kalau ada penambahan baru ya baru aja, yang lama biarkan saja ya, jangan dirubah atau diganti, karena nanti akan membingungkan dan akan menyulitkan di dalam pencarian akun-akun tersebut jika diganti-ganti. Jika ada penambahan ya ditambah saja ya, supaya nanti bisa ke lacak jejaknya. Contoh, kita gunakan contoh ini ya, contoh soal kita gunakan dengan numeral ya, penggunaan pembuatan kode akun numeral ya. Misalnya harta ya, tadi kelompok harta ya kan, ada harta, golongannya ada kok harta lancar dan harta tetap ya, harta tidak berwujud gitu ya. Ini jenis-jenisnya ya. Oke, ini harta adalah kelompoknya, ini adalah golongannya, kan yang di bawah ini adalah jenis-jenisnya ya. Satu-satu untuk satu kas seperti tadi ya, satu-satu kas, satu-dua bank ya, seterusnya ya. Ini bisa juga disesuaikan ya, tidak harus seperti ini. Misalnya perusahaan tidak ada wesel lagi ya, kemudian perlengkapan naik ke atas menjadi 114. Seperti ini juga harta tetap ya, sama seperti tadi. Ini di golongannya ada 1, 2, berarti ya di jenisnya tinggal menambahkan aja di belakangnya berurut ya. Tidak harus seperti ini juga, disesuaikan aja. Jika perusahaannya tidak mempunyai bangunan ya, tidak mempunyai tanah ya, cuma mempunyai kendaraan dan peralatan ya, kita bikin ini aja yang ada aja, kemudian angkanya naik, disesuaikan ya. Kemudian harta tidak berwujud seperti ini ya, karena di kelompoknya 1, 3, berarti di jenisnya tinggal menambah aja urut sesuai likuiditasnya ya. Semuanya sesuai, kita urutkan biar supaya mudah, kita sesuai likuiditasnya, tingkat pencairannya ya. Misalnya paten ya 1, 3, 1 untuk jenisnya dan seterusnya ya. Kemudian untuk utang ya, ini adalah kelompok utang. Kemudian ini golongannya 21. Ini adalah jenis-jenisnya ya. Utang usaha 111, utang wesel 112, utang beban yang masih harus dibayar 113. Untuk utang yang jangka panjang, karena kelompok utang kemudian golongannya dibagi 2, ini utang jangka panjang sudah ada 2, golongannya 2. Untuk jenisnya kita tambahkan 221 untuk utang bank, 222 utang obligasi, 223 untuk utang hipotek. Gimana jika keduanya tidak ada, cuma hanya utang bank aja, ya sudah 221 aja yang utang obligasi dan utang hipotek gak usah dipakai ya, diabaikan saja gitu. Lanjutnya untuk akun modal ya, modal tuh kelompok modal yaitu golongannya ada modal dan private ya, modal dan private. Jenisnya kita tambahkan aja 3111 untuk modal, 312 untuk private. Kemudian di akun pendapatan, kelompoknya pendapatan ada golongannya pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Jenisnya pendapatan operasional, misalnya pendapatan jasa ya, seperti tadi 412 ya, jasa misalnya jasa utama. Untuk pendapatan operasionalnya misalnya jasa konsultan, jasa salon, atau jasa penyewaan kendaraan ya, bis gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah pendapatan operasional. Kemudian pendapatan yang non operasional ya, pendapatan yang tidak ada kaitannya dengan
operasional ya. Misalnya di sini golongannya 42, nah jenisnya adalah 421 untuk pendapatan bunga, 422 untuk pendapatan penjualan aktiva dan seterusnya ya. Itu jika tidak ada pendapatan lain-lain ya sudah tidak usah dipakai ya. Jika hanya ada pendapatan bunga saja ya sudah pendapatan bunga saja ya, bunga dan bank gitu ya. Yang lainnya nggak perlu dipakai, nggak apa-apa jika tidak ada transaksinya, disesuaikan aja kondisinya dengan perusahaan, transaksi perusahaan. Kemudian kita ada beban-beban ya, atau beban itu biaya ya. Beban itu di kelompoknya ada 2 golongan, yaitu beban usaha atau ya, beban usaha yang berkaitan yang berhubungan dengan pencarian pendapatan ya. Kemudian beban non usaha yang tidak ada hubungannya dengan modal untuk mendapatkan pendapatan utama. Misalnya kalau beban usaha itu yang berhubungan dengan pendapatan ya, misalnya beban gaji, menggaji karyawan, menggaji security, menggaji lain-lain ya, upah, lembur gitu ya. Kemudian ada beban air, beban listrik yang berhubungan dengan produksinya, pendapatan utamanya. Kemudian ada beban non usaha, artinya beban yang memang tidak ada hubungannya untuk usaha ya, misalnya beban bunga bank atau beban lain-lain ya, beban penjualan ya, aktiva seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal ya. Kita coba mengerjakan soal akun-akun ini pada perusahaan jasa, seperti kas, beban, gaji, perlengkapan modal, utang usaha, peralatan, beban sewa, prive, utang bank. Ini acak sepertinya ya. Ini kita akan tempatkan di mana? Ini sebelumnya coba kita ini dulu, kita tutup dulu ya supaya sambil belajar ya. Nah ini nggak bisa ya, oke nggak apa-apa deh. Kita tempatkan ya, kas ada di harta, berarti di sini kita taruh ya. Nah, oke, ini sudah keisi, sudah kepindah ya. Oke, kemudian beban gaji masuk ke beban ya. Ini beban gaji, berarti ini sudah kepindah. Perlengkapan ini ada di harta, nah, sudah pindah sini ya, harta. Kemudian modal ada di kelompok modal, namanya sama modal, sudah oke. Kemudian utang usaha ada di kelompok utang, sini utang usaha ya. Ini sudah. Kemudian peralatan ada di kelompok harta di sini ya. Nah, ini kan ini merupakan harta lancar, ini harta tetap ya. Peralatan itu jadi dibedain 112 untuk harta lancar dan 121 untuk harta tidak lancar ya, harta tetap. Lain. Kemudian beban sewa, ini masuk ke beban sewa, ini beban sewa, kita pindah ke sini. Beban kita sudah kita pindahkan. Kemudian prive itu ada di modal ya. Nah, ini acak ya, apa supaya terisi semua. Kemudian utang bank itu di kelompok utang. Nah, utang bank kita masuk ke sini, kita hilangkan. Kemudian beban iklan masuk ke biaya-biaya ini, beban. Nah, bank iklan. Oke, kita masukkan. Akumulasi penyusutan ini merupakan kelompok harta yang negatif ya. Nah, sini akumulasi penyusutan. Oke, sudah kita tempatkan. Kemudian pendapatan jasa, ini pendapatan utama merupakan pendapatan ya. Nah, sini sudah kita pindahkan. Kemudian sudah semua ya, berarti sudah terisi semua. Nah, inilah akun-akun yang di perusahaan jasa tersebut yang bisa kita gunakan seterusnya ya dalam siklus akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke soal memberikan kode dari setiap akun-akun pada perusahaan dagang ya. Kita lihat sini ya, sama seperti di perusahaan jasa, hanya catatan ya, kalau tadi pada perusahaan jasa awal kodenya adalah 1 harta, 2 nih harta, 3 utang, 4 modal, 1 harta, 2
utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Ini pada perusahaan dagang ada penambahan akun, yaitu pada ada akun penjualan dan pembelian ya. Maka posisi nomor akunnya dirubah urutannya ya, menjadi sebagai berikut ya. Yang tadinya ini dirubah, yang tadinya 5 ya, harta, utang, modal, ini nomor 1 harta, nomor 2 utang, nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan, nomor 5 beban. Kita rubah karena ada penambahan akun ya, perubahan ya, akun penjualan dan pembelian. Maka posisi nomor akunnya dirubah urutannya menjadi nomor 1 harta, nomor 2 utang ya, nomor 3 modal, nomor 4 yang tadinya itu kita ganti penjualan ya. Penjualan itu ya terdiri dari ya kelompoknya penjualan ya, masuk kelompoknya kita yang terdiri dari golongannya 41 pendapatan ya kan. Nah, pendapatan usaha ya sebagai berikut nih ya. Jenisnya bisa pendapat penjualan dari kelompok penjualan ini, golongannya itu ada pendapatan usaha dan pendapatan usaha kan tadi kan. Maka jenisnya ada penjualan 411, 412 retur penjualan, 413 potongan penjualan. Lalu ada 42 ya. Ya, di perusahaan dagang itu ada golongan lagi di bawah kelompok penjualan tadi, ada golongannya itu perusahaan pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha ya. Maka kita urutkan lagi dari 41 udah, sekarang 421. Tadi 41 kan golongan dari penjualan yang penjualan usaha. Nah, untuk penjualan non usaha 42. Nah, ya, 42 ini yang terdiri dari 421 pendapatan bunga, 422 pendapatan lain-lain ya. Seperti itu ya. Selanjutnya akun nomor 5 yang semula adalah pembelian pendapatan nomor 5 ada tambahan lagi akun pembelian ya, terdiri dari akun ini ya, potongan pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, ya, dari kelompok pembelian itu punya golongan pembelian 512 pembelian, 512 retur pembelian, dan 513 potongan pembelian. Selanjutnya untuk beban yang semula dari 5 nih, di 5 ya, kita yang semula 5 kita ganti jadi nomor 6 ya, kelompok 6 ya, karena dia turun ya. Nomor 6 yang beban dari beban kelompok beban golongannya 61 beban harta tuh, beban gaji, 62 beban sewa dan seterusnya, seperti itu. Karena ini tadi ada perubahan di beban di pembelian dan pendapatan, maka kita rubah. Tapi jangan lupa jika penyesuaiannya menggunakan metode HPP, harga pokok jual, maka akan muncul nanti ya di akun terakhir ya, di bawah 43 ini, 4221 ini akan muncul ini ya. Nah, ini akan muncul HPP, harga pokok penjualan, di akun berikutnya ya, di golongan kelompok dan jenis akun berikutnya. Begitu pula dengan jika penyesuaian menggunakan metode ikhtisar laba rugi ya, praktis ya. Nanti kalau di perusahaan dagang ini APP dan laba rugi ini kita tambahkan akun di bawah ini ya, di bawah terakhirnya 513 ini kita tambahkan ya, akan laba rugi, seperti itu. Baik, demikian perkuliahan pada hari ini, akuntansi tentang materi pengkodean, cara
menjelaskan dan membuat kode untuk mempermudah mengerjakan soal akuntansi, khususnya pada siklus akuntansi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicatat, di screenshot, atau nanti Pak Yuli kirimkan deskripsinya ke grup WA. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.